Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya. Nasdem duga Anies Baswedan sengaja dibunuh karakternya soal isu utang 50 miliar. Wow, kok bisa seperti itu begitu kan? Kok bisa Pak Sandi mau begitu kan? Ya. Jadi itulah politik begitu kan. Ada sesuatu yang dimainkan begitu. Kenapa Pak Sandi itu mau berbicara seperti itu? Bahkan blunder sendiri begitu. Atau sudah tahu bahwa Pak Sandi tidak bisa menjadi calon presiden misalnya, ya bisa jadi dikorbankan seperti itu begitu kan. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Bahkan yang lebih cerdas lagi itu adalah Pak Fadlizon begitu kan. Dia tidak berkomentar apa-apa ketika disuruh tanya ke Pak Fadlizon begitu kan. Pak Fadlizon malah berbalik tanya bahwa disuruh tanyakan kepada Pak Sandi begitu kan. Ya itulah muncul spekulasi kegagalan demokrasi kita itu ya karena memang saling adu domba begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, Nasdem duga Anies Baswedan sengaja dibunuh karakternya soal isu utang 50 miliar. Kenapa sasarannya Pak Sandi ya ini? Cermin satu sisi belum cukup kayaknya untuk mengaca dirinya, harus cermin lingkaran kali ya. Nasdem aja yang nalangin, negara juga utang, apa itu juga aib? Ini kan sudah jelas sendiri Pak Sandi mengatakan itu uang perjuangan begitu kan. Pengen punya kawan ya kayak Pak Sandi, ngutang segede dosa leong gitu aja ini. Kalau punya ya, kalaupun memang ada dan mau ditagih, gampang saja tinggal dibuka rekening bersama ya. Bagi para pendukung untuk transfer dananya kampanye Prabowo Sandi aja para pendukung rela keluar dana lebih dari itu sekedar 50 miliar kecil. Betul begitu kan. Uang emak-emak disumbangkan kepada itu begitu kan. Kenapa kok kok Pak Sandi masih berspekulasi seperti itu begitu kan. Setelah bermusyawarah dengan keluarganya akhirnya muncul seperti itu mengikhlaskan. Katanya seolah-olah Anies Baswedan punya utang 50 miliar begitu kan. Tetapi bagi kami ya tidak percaya aja begitu kan. Harusnya balas serang dulu mau pemilu Prabowo Sandi dapat banyak duit dari emak-emak nggak ada yang dikembalikan betul begitu kan. Jadi pada hakikatnya menurut saya pribadi ya inilah kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal-hal orang-orang yang punya kepentingan seperti ini justru kelihatan begitu kan. Pihak-pihak yang menolak keras agar rakyat Indonesia bisa berubah akan terus melakukan manuver seperti di gelombang lautan yang datang silih berganti. Senjata pemungkasnya nanti tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Ribet amat, siapapun yang ngutang duit lebih mulia dan punya integrated personality kalau dibayar sah. Termasuk yang paling berat justru hutang janji. Janji bayar hutang, janji dan itu janji. Mogok isok ngomong susah ngalkoni ini. Kan yang ngajak Anies dulu kan Sandi ini. Hutang wajib dibayar Wan Anies. Lah iya, hutang itu memang dibayar. Kalau dia punya hutang beneran, ya datang kepada Pak Sandi, kepada Anies Baswedan, minta baik-baik. Kan seperti itu logika kita. Yang menjadi pertanyaan kenapa masih keluar-keluar di media sosial? Kan itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Ya di satu sisi ya mendowngrade itu ya dengan cara itu mungkin Anies Baswedan bisa, tetapi sampai hari ini Anies Baswedan tidak pernah gentar hal seperti ini begitu. Bahkan tidak pernah berkomentar terkait ini karena menurut Anies Baswedan ini receh begitu kan. Oh sekarang kalau nagih utang bisa dijawab lu mau pembunuhan karakter. Masyarakat dan paham santai saja, yang penting saya punya hutang dibayar. Itu urusan pribadi Anies dan Sandi. Ngapain Nasdem kebakaran jenggot? Ya bukan Nasdem kebakaran jenggot, tapi upaya-upaya seperti ini karena memang Nasdem itu diusung oleh partai Anies Baswedan diusung oleh partai Nasdem, ya mau tidak mau kita harus berkomentar itu begitu kan. Bahkan banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Kenapa ya? Karena pada hakikatnya ya harus dibuktikan dengan data begitu kan. Orang nagih hutang kok dibilang bunuh karakter, bukan seperti itu. Yang nagihnya itu nagih dalam apa? Apakah dalam media? Ya Pak Sandi belum jelas mengatakan seperti itu begitu kan. Kalau soal utang dalam kancah pilkada sudah rahasia umum. Jangankan untuk menjadi gubernur, untuk modal kampanye lurah saja rata-rata berhutang dan bukan rahasia umum lagi. Trik licik untuk lawan politik memang ada yang sengaja dilakukan dengan membunuh karakter lawan politiknya. Betul begitu kan. Patungan aja relawan untuk bayar utang. Ngapain bayar? Karena memang tidak punya utang begitu kan. Itu kan logika kita begitu. Ngapain kita harus bayar begitu kan. Bahkan mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem duga Anies Baswedan sengaja dibunuh karakternya soal isu utang 50 miliar. Dikutip dari Kompas ya,
Partai Nasdem menilai karakter Anies Baswedan baca pres yang mereka dukung di Pilpres 2024 sedang dibunuh karakternya lantaran isu perjanjian politik dengan Prabowo Subianto. Apalagi usai perjanjian politik itu muncul isu utang sampai 50 miliar mengemuka di publik. Betul begitu. Jadi artinya apa? Itu perjanjian politik pilkada waktu DKI ketika Anies Baswedan ya menjabat sebagai gubernur dan Pak Prabowo maju di Pilpres 2019 begitu. Ya, pada waktu itu Anies Baswedan ya ditawari untuk menjadi posisi wakilnya Prabowo. Akhirnya tidak mau karena sudah ada janji politik ya dengan masyarakat DKI Jakarta. Dan sekarang muncul lagi begitu, tidak mempan dengan itu, muncul dengan utang 50 miliar. Di mana letak logikanya begitu? Saya setuju apa yang disampaikan oleh analisis baru ya, mendongkrek Anies Baswedan berjilid-jilid. Itu kan setelah Sandi ada Erwin Aksa, setelah Erwin Aksa mungkin ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Itu kan seolah-olah membunuh karakternya. Betul juga begitu si Nasdem ini begitu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengaku pihaknya enggan ikut campur soal isi utang piutang tersebut. Apalagi kata Ali, isi utang 50 miliar dilontarkan Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, setelah sebelumnya Wakil Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengukuhkan tertarik perjanjian politik terkait perjanjian politik. Bahkan ya karena itu tiba-tiba Erwin Aksa ngomong, Sandi ngomong, pada akhirnya akan simpang siur, tapi publik akan menilai itu sengaja pembunuhan karakter kepada Anies dan lain-lainnya, ujar Ali kepada wartawan. Bahkan ia lantas mempertanyakan kebenaran utang Anies pada Sandiaga yang telah disebut Wakil Ketua Umum Partai ya Golkar Erwin Aksa tersebut yang mencapai 50 miliar. Ia mentas menyebutkan dalam pandangannya tak masalah jika Anies berhutang ya untuk membiayai pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017. Bahkan kala dulu pernah berutang yang sudah dibayar, apa salahnya, kata Ali, dilansir oleh kompas.com. Namun menurut Ali, Sandiaga Uno harus mengklarifikasi kebenaran itu tersebut. Ia juga mempertanyakan sikap Sandiaga Uno yang baru membahas persoalan ini 6 tahun setelah perjanjian dibuat. Apalagi muncul saat isu perjanjian politik mencuat ke publik. Betul begitu. Kenapa Pak Sandi keluar-keluar hari ini kok tidak keluar-keluar sejak dulu begitu? Ada apa begitu kan? Tetapi perlu diingat, publik sudah tahu siapa sebenarnya hari ini begitu kan? Dalam isu itu saya ngefans sekali kepada Pak Sandi dulu, tapi hari ini ya wallahu a'lam, karena ya hati itu tidak bisa dipaksa, karena dengan hal seperti ini kok berani Pak Sandi mengatakan seperti itu begitu kan, seperti itu logika kita begitu kan. Bahkan ia juga mempertanyakan sikap Sandiaga yang baru membahas persoalan ini 6 tahun yang lalu. Nasdem lantas mengatakan Sandiaga bisa menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan oleh Anies Baswedan atas perjanjian itu. Supaya kemudian kita tidak terjebak pada hal-hal yang pada akhirnya tidak selesai ya, Nasdem khawatir nanti akan saling menjelek-jelekan jelang Pilpres 2024. Karena pada akhirnya nanti menghadapi kontestasi yang saling membusukkan, saling menjelekkan. Sebelumnya, Erwin Aksa mengungkapkan ada perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang, yaitu Anies memiliki utang sebesar 50 miliar untuk berlaga di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Bahkan kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas ya Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya, karena waktu itu akan putaran pertama, namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu Erwin saat dihubungi oleh kompas.com. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali, ujar si Erwin itu. Nah itulah yang menjadi harus kenyataan, harus dibuktikan dengan nyata apakah benar atau tidak begitu kan. Jangan disayangkan kalau hal seperti itu, apalagi Pak Sandi tidak membesar-besarkan hal seperti ini begitu kan. Logikanya di mana begitu kan. Pak Sandi yang mengatakan ya yang ngomong, terus kemudian ditanggapi oleh Erwin Aksa, terus kemudian digoreng oleh publik begitu kan, apalagi para buzzer dan cebong yang tidak suka kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu logika kita. Tetapi bagi pendukung Anies Baswedan santai-santai aja, karena Anies Baswedan ya sampai hari ini belum memberikan klarifikasi, tidak memberikan statement apapun, berarti kan tidak punya utang. Pak Fadlizon aja ketika Pak Sandi mengatakan suruh tanya ke Pak Fadlizon dengan cerdasnya mengatakan ya tanya kepada Pak Sandi, kan kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat luar biasa sekali menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.